to make it really clear that we just don't sweat like this normally. We've all been doing extracurricular activities. How was it? Good. I know that you're leaving. You must have your reason. Berbicara mengenai perkembangan musik pop-punk hingga mendunia, mungkin tidak terlepas dari band yang terbentuk pada tahun 1992 di Poway, California, Blink-182. Pada awal kemunculannya, istilah pop-punk memang belum populer. Namun sebutan pop-punk mungkin dirasa paling tepat untuk band yang satu ini. Pada formasi awal, mereka beranggotakan Tom DeLonge, Scott Reiner, dan Mark Hoppus. Tak disangka, pada saat itu ada band asal Irlandia juga memakai nama Blink. Akhirnya, Mark dan anggota band lainnya sepakat untuk menambahkan angka 182. Setelah rilisnya album perdana, mereka pun menjadi lebih sering mendapatkan tawaran untuk panggung. Tak hanya dari dalam kota, tawaran pun datang dari luar kota di Amerika Serikat. Awal kesuksesan Blink-182 juga tidak terlepas dari peran manajer pertama mereka, yaitu Rick DeVoy. Karena Rick punya akses luas dengan band-band yang sudah lebih dahulu terkenal pada kala itu. Di antaranya Pennywise, NOFX, dan The Offspring. Beberapa tahun kemudian, Tom dan Mark memecat Scott, dikarenakan Scott sudah ketergantungan alkohol yang begitu parah. Posisi Scott pun digantikan oleh Travis Barker, yang kala itu merupakan drummer dari band The Aquabats. Dengan masuknya Travis yang menggantikan posisi Scott, membuat Blink-182 semakin populer. Album ketiga pun sukses besar setelah masuknya Travis. Tawaran manggung semakin meningkat hingga lagu-lagu mereka menjadi hit di berbagai belahan dunia. Dalam album ketiga mereka yang dirilis pada 1996 berjudul Enema of the Stage, telah melahirkan single-single diantaranya A Damn Song, You'll be sorry when I'm gone. What's My Age Again, You walked away from me. Nobody likes you when you're 23. dan All the Small Things. All the small things. Blink-182 semakin dikenal setelah memasuki album keempat mereka. Bahkan mereka sudah dianggap sebesar band yang sudah lebih dulu terkenal, diantaranya NOFX, Green Day, dan band punk lainnya. Setelah kepopuleran didapat, masalah menghampiri mereka. Internal mereka sudah mulai kurang kompak. Walaupun dari luar, mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan, kesuksesan dari album Take Off Your Pants and Jacket dan Blink-182, Sell Diesel, mampu meredam konflik dari masing-masing personil. Puncaknya, album Night for Hopes yang rilis pada 2011 merupakan album terakhir Tom sebagai personil Blink-182. Masalah internal yang semakin tak terkendali ditambah side project para personil di luar band adalah salah satu faktor kehancuran Blink pada kala itu. Diawali dari hiatus yang tak tahu sampai kapan hingga akhirnya Tom benar-benar keluar dari Blink-182. Keluarnya Tom membuat Mark dan Travis bekerja keras untuk membuat band yang mereka berjuang berjalan kembali. Hingga akhirnya nama Matt Skiba muncul pada Maret 2015 untuk pertama kalinya. Setelah keluarnya Tom, Matt Skiba jadi additional Blink-182 ketika Blink-182 melakukan acara live. Di saat album terbaru rilis, tepatnya setahun kemudian, Skiba resmi menjadi personel Blink-182 hingga saat ini. Itulah kisah dan perjalanan Blink-182 dan sampai jumpa lagi.